menurut saya, kata Gus Dur, tidak ada pintu dalam musik untuk berdakwah. Padahal Gus Dur. Gus Dur kan paling toleran. Iya. Musik itu otonom. Menurut Gus Dur. Tidak ada pintu untuk dakwah dalam musik. Menarik banget ini. Menarik. Saya jawab, Gus Dur benar. Tidak ada pintu buat dakwah, tapi ada celah. Ada celah ya. Ulti. Tapi kan kalau ngomong keislaman nih, di kekinian lah, saya nggak tahu sih di zaman waktu itu gimana ya Pak. Sekarang kan aliran banyak lah ya. Betul. Nah, jangankan Pak Haji yang langsung bermusik nih, kita yang sering cover-cover lagu aja, sering dinyinyirin tuh soal musik. Kalau Pak Haji selama berkarir, nemu yang begitu nggak? Terus apa aja nih ya, cerita seru lah gitu yang bisa diceritain gitu Pak Haji. Oh ya, bahwa musik itu bid'ah. Ya, begitu kan Pak Haji. Tapi tidak bagi kami ya. Jadi mengacu kepada suatu hadis sebetulnya mereka ini. Kalau nggak salah hadisnya bunyinya. La yakunanna minal ummati aqwamun yastahilul hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Ila akhiri hadis, panjang tuh hadisnya itu. Akan terjadi di dalam umatku satu kaum yastalhilul hirra, dia akan menghalalkan kemaluan. Kemaluan, menghalalkan kemaluan, akan menghalalkan sutra, dan akan menghalalkan khamra, minuman keras, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Lu semua tuh. Itu bunyi hadisnya. Kemudian ada sekelompok orang dalam hadis itu ya, datang dengan membawa sekian ekor ternak di samping sebuah lereng gunung. Kemudian datanglah seorang fakir meminta pertolongan kepada orang-orang itu. Orang-orang itu kemudian berkata, besok saya kemudian datang kemari, maka Allah menimpakan orang itu dengan gunung, ditimpa gunung, kemudian dikutuk oleh Allah menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. Itu isi hadis itu. Jadi dikaitkan kepada peristiwa orang-orang dengan ditimpa gunung jadi babi. Nah, secara eksplisit yang haram dan yang halal itu clear dalam Al-Quran. Inama khurimat ayman ma tata wa dama wal khinzir wal bla. Diharamkan atas kamu darah babi dan binatang yang disembelih tanpa nama Allah. Clear. Kemudian diharamkan lagi perbuatan, misalnya inamal khamru masiru asul azlam rijmin ala syaitan. Yang namanya judi, mabuk-mabukan dilarang. Wala taqrabu zina, perbuatan zina itu clear. Nggak ada musik haram di Al-Quran. Musik haram, alat musik haram itu nggak ada. Artinya pertama acuan kita tuh otoritatif, yaitu Al-Quran, baru ke hadis. Nah kemudian di Al-Quran ada mengenai penyair itu asyu'ara. Wasyu'ara tadbihumul ghabun. Alam tara anahum fi kulli wadi yahimun. Wa anahum yaquluna ma la yaf'alun. Ila alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa dzakaru katsiran. Kamu tahukah pesan penyair itu diikuti oleh orang-orang sesat? Dia berjalan menuju lembah-lembah, dia mengarungi lembah, dan mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan gitu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali para penyair yang beriman, Beramal soleh. yang beramal soleh, gitu kan. Jadi explicitly nggak ada dalam Al-Quran musik itu haram. Oke, kembali ke hadis tadi, bahwa ketika dikatakan bahwa ada satu kaum yastahilul al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif, ini paket. Satu paket akan datang nanti kaumku ada yang menghalalkan kemaluan sambil dia
menghalang kemaluan, ada yang pakai sutra, ada yang menghalalkan minuman keras, kemudian ada musik. Nah, ini kan night club ini. Iya. Satu paket banget. Satu paket. Bersamaan. Clubbing terjadi itu. Kalau saya sih begitu. Iya. Nah, ini saya simpulkan satu nggak ada di Quran sebagai sumber otoritatif. Yang kedua ini kan bisa ditafsirkan seperti itu. Sementara Rasulullah SAW pernah melihat anak-anak perempuan menyanyi di rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar marah, jangan masuk di rumah Nabi. Tapi Nabi biarkan gitu. Biarin mereka. Banyak lagi hadis ada pesta kawin orang di Madinah. Coba bukan hiburan. Nah, jadi astagfirullahaladzim, kembali kepada sesungguhnya di samping itu ada yang namanya di usul fiqih, kaidah usul fiqih. Yang berbunyi begini, al-aslu fil muamalati al-ibah illa ayadullah dalilun ala tahrimiha. Sesungguhnya semua yang muamalah itu hukumnya mubah, alias boleh. Illa ayadullah dalilun ala tahrimiha, kecuali ada hal-hal yang mengharamkannya. Apa itu muamalah? Muamalah di luar yang ibadah. Seperti Allah mengatakan, "I'lamu annamal haduna lahun wa la'ib." Ketahuilah bahwa hidup ini permainan dan senda gurau. Jadi di dunia ini ada permainan yang namanya muamalah. Ada permainan bola, ada permainan catur, ada permainan musik. Pokoknya la'ib wa lahun itu di dunia. Dunia itu la'ib wa lahun, main-main dan senda gurau. Nah, dalam usul fikih dikatakan al-aslu fil muamalati al-ibahah. Hukum asli dari muamalah itu, main-main itu ibah boleh. Illa ayadullah dalilun ala tahrimiha, kecuali ada hal yang mengharamkannya. Contoh, main bola boleh kan? Begitu lu taruhan haram. Nah, gitu. Besoknya nggak sholat. Begitu taruhan langsung kasih lagu. Main musik boleh, tapi begitu lo tarikus sholat haram. Kan Ada miras-mirasnya. begitu lo erotis haram. Jadi seperti itu. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah." Capailah dengan apa yang aku berikan kepada kamu negeri akhirat. Apa itu yang diberikan Allah? Umur, Skill, harta, segala macam yang diberikan. Capai dengan itu negeri akhirat. Tapi apa katanya? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Apa itu dunia? Lahun wa la'ib, main-main. Jadi jangan lupakan juga main-main itu. kita programnya namanya Main Yuk. Iya, namanya Main Yuk. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan nasibmu di dunia. Sementara dunia itu apa? Wa mal hayatud dunya illa la'ib wa lahun. Dunia itu main-main senda gurau. Jangan lupakan juga itu. Tapi priority wa bataghi ma ataqallahu darul akhirah. Inilah nada dan dakwah. Dengan mendengar statement ini, pasti di zamannya banyak sekali yang. Tapi kejadian-kejadian sampai pernah di cancel gitu nggak sih? Pernah dibubarin, Bang Haji? Apa? Dibubarin konsernya. Kan ada lah kaum-kaum yang nggak suka gitu. Pernah sampai kejadian apa nih di konser? Mungkin di apa? Nggak ada pernah? Dibubarin? Nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Power. Diterima di mana-mana. Nggak pernah dibubarin. Kalau kita pernah. Tapi dari tadi itu aku jadi paham. Bang Aji tuh sudah punya bekal ilmunya loh. Bener. Jadi ketika ada orang, musik bid'ah segala macam, beliau ini tuh tahu ilmunya. Tadi dijelasin begitu panjang gitu. Jadi tahu bersikapnya gimana, ngeladenin komen-komen yang kayak tadi. Tidak perlu insecure lah. Kalau aku melihat malah gini Bang Haji. Bang Haji tuh orang yang jarang termasuk di zaman kita. Kenapa tuh? Pertama paham tentang tadi ya nada, paham tentang dakwah, akademik, bisa nyanyi semuanya dan bijaksana. Ini kan paket komplit juga Bang Haji. Tapi kalau kita nih sekarang nih kebanyakan kalau seandainya mereka sudah misalnya mereka bisa nyanyi, mereka nggak mau untuk agama, dakwah, nggak mau untuk entertainment, jauh daripada agama. Agama menganggap entertainment tuh rendah. Udahlah nggak usah entertainment. Agama nih dibangun atas dasar keseriusan kayak gitu-gitu Bang Haji. Sehingga mereka memandang rendah orang-orang yang bekerja di dunia entertainment. Bahwa mereka tuh lebih merasa lebih tinggi. Dan biasanya orang-orang beragama mereka juga
ada banyak juga orang-orang Bang Haji karena gara-gara dia dakwah nggak lulus kuliahnya Bang Haji. Oh, jadi melupakan dunia. Gitu. Nah, melupakan dunia tadi nggak dua-duanya dapat. Bang Haji punya tips dan trik atau rahasia nggak? Gimana cara jadi manusia yang tapi sebenarnya seperti itu seharusnya Muslim kan Bang Haji ya? Bagaimana? Harusnya Muslim bukannya seperti memang seharusnya seperti itu Muslim itu. Seimbang gitu. Seimbang semuanya. Sebetulnya kan begini, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ulaika lahum ma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ada manusia yang berdoa, ya Allah berikanlah aku kebahagiaan dunia, kejayaan dunia. Ya. Diberikan, tapi akhirat enggak. Ada orang yang berdoa, berikan aku kebahagiaan dunia dan akhirat, hindarkan dari api neraka. Lalu apa kata Allah? Ulaika lahum mimma kasabu. Bagi mereka akan aku berikan apa yang mereka usahakan. Jadi artinya doa itu baru koma, belum titik. Ya. Baru koma kan? Oke, keinginan itu baru koma. Doa itu baru belum titik kan? Harus ada usaha. Maka Allah akan mengabulkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau kamu ingin jaya di dunia, maka bekerjalah untuk kejayaan duniamu. Ya kan? Belajar dalam konteks dunia, pelajari ilmu yang sesuai dengan passionmu. Karena kalau mau jaya di akhirat, fil akhirah hasanah, laksanakan agamamu dengan baik kan gitu. Barulah terjadi wallahu sari'ul hisab. Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, konteks kepada bagaimana apa tadi konsep itu bagaimana? Nah, jadi gimana caranya biar kita bisa jadi ideal kayak Bang Haji? Enggak, semuanya dapat. Kurang lebih lah bahwa aku bisa kebayang kalau aku hidup di zamannya Bang Haji, aku nggak akan sekuat ini. Serius aku nggak bakal sekuat ini Bang Haji. Karena menyatukan antara nada dan dakwah di masa itu bagiku sulit banget. Oh iya, waktu itu luar biasa cercaannya. Jadi begitu Sonata The Voice of Muslim, waduh hajar habis sama dia. Emang siapa lo? Bisa bawa Islam sebagai suara Islam? Ya kamu buang. Waduh udah. Saya naik haji saja. Artis film musik yang pertama naik haji Rhoma Irama. Ya. Saat itu begitu saya naik haji rame media apa katanya? Kalau mau haji aja, nyanyi aja. Iya benar, kan itu masih mikir gitu. Segitunya dulu. Mana ada haji menyanyi, mana aja penyanyi jadi haji. Itu begitu dulu. Parah banget. Kalau aku udah kau julitin dong. Gitu. Enggak ya, Pak Haji nggak julit orangnya. Dulu media begitu. Jadi sekarang Rhoma Irama selesai habis. Karena ini naik haji. Nggak ada haji menyanyi. Penyanyi naik haji itu nggak ada. Nggak boleh lagi. Akan habis saat itu. Saya naik haji itu tahun 75. Nah itu begitu dahsyatnya. Kita naik haji aja jadi persoalan. Apalagi masukkan dakwah ke dalam musik. Iya, itu kayak aneh. Gus Dur, Allahumma warhamhu wa'afi. Beliau di media mengatakan Rhoma Irama itu berdakwah dalam musik. Menurut saya, kata Gus Dur, tidak ada pintu dalam musik untuk berdakwah. Padahal Gus Dur kan paling toleran. Iya. Musik itu otonom. Menurut Gus Dur. Tidak ada pintu untuk dakwah dalam musik. Menarik banget ini. Saya jawab, Gus Dur benar. Tidak ada pintu buat dakwah, tapi ada celah. Ada celah ya. Ada celah. Karena celah tidak gampang dakwah dalam musik. Oh, karena celah nggak gampang. Iya. Karena celah loh, memasuki celah itu sulit. Iya, sempit. Dakwah dalam musik pertama, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Harus kita bersih dulu. Iya. Bukan orang yang syair-syair religi dimasukkan dalam musik jadi musik dakwah. Belum. Kamu harus lakukan dulu apa yang kamu dakwahkan itu. Oh, jadi musik itu cuma perpanjangan aja, Bang Haji. Betul. Sebenarnya Bang Haji, aku tahu berarti rahasia Bang Haji pada doa tadi itu. Kalau aku ini menyebabkan aku dekat dengan Allah, maka kasih aku petunjuk. Jadi semuanya itu Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bukan musiknya. Wah, mind blowing, cuma media aja. Media aja.
Wah, dewa. Terus akhirnya Gus Dur ikut nyanyi Bang Haji? Enggak lah. Enggak lah. Jangan dibahas deh. Iya, siapa tahu kan soalnya kan sekarang banyak loh Bang Haji Gus orang Dur tuh sahabat banget, sahabat saya. Sampai saya sering guyonan dulu. Salah satu guyon Gus Dur nih, almarhum ya Allah maghfirlah warhamah. Waktu saya mau jadi anggota dewan, saya suan ke beliau kan, Gus, aku diminta orang jadi anggota DPR nih piye Gus? Pas presiden Bang Haji? Enggak, belum presiden. Tahun berapa itu dulu? Tahun 97 apa? Belum reformasi. Nah. Gus, aku diminta jadi anggota dewan gimana Gus? Apa Gus tuh bilang? Sampean tuh ulama. Mohon maaf, beliau mengatakan sampean tuh ulama. Astagfirullahaladzim, enggak, sampean ulama. Anggota dewan itu umaro. Enggak ada ulama jadi umaro sukses sekaligus tuh enggak ada. Kalau kamu sebagai ulama dan umaro sukses, berarti kamu makhluk langka. Karena masuk langka, kamu harus di air keras. Candaan gitu. Iya. Ternyata beliau juga besok jadi presiden. Ulama termasuk makhluk langka. Kalau kamu sukses, kamu makhluk langka. Karena langka harus di air keras. Iya, kan? Harus diawetkan. Iya. Jadi guyonnya kayak gitu. Ini kan ahli guyon beliau. Iya, betul. Nah gitu, jadi ketika di musik pun beliau begitu. Nggak ada pintu buat dakwah. Tapi saya oke, Gus, sampean benar. Tapi saya lihat ada celah. Dan celahnya itu menjadi apa ya? Menurutku jadi contoh bagi musisi-musisi berikutnya. Sampai sekarang. Ada orang bikin lagu Ramadan. Iya. Ada orang bikin sinetron Ramadan. Setelah itu semuanya bisa jadi dari celah ini. Iya. Dan akhirnya salah satu yang dapat hidayah juga aku. Aku dapat hidayahnya tuh sujud pertama kali itu ketika bulan Ramadan. Belum masuk Islam aku sujud-sujud. Karena ngelihat sinetron-sinetron, lagu-lagu religi, vibes Ramadan itu ya, Ramadan. Dari situ ya bisa ya. Dengan lagunya Gigi dan segala macam. Tapi perkembangan musik, khususnya dangdut ya kenapa Haji, itu kan pernah tuh kasus dangdut udah mulai geser dari yang syairnya tuh indah, penuh dengan makna, tiba-tiba mulai yang joget A, joget B, joget C, macam-macam tuh kan. Kayaknya paling lumayan kenceng waktu itu kan Pak Haji tuh untuk bahkan mention nama juga. Itu bisa cerita nggak tuh Pak Haji gimana kayak ngelihat perubahan musik? Emang ada apa dengan musik dangdut perubahannya itu? Ya waktu itu kan ada beredar erotisme ya, satu oknum. Itu bahkan sampai ke luar negeri beritanya ketika saya meng-counter itu. Iya. Kok ini jadi berita internasional, bukan lokal lagi nih. Karena Bang Haji yang ngomong. Waktu itu saya lagi bikin sinetron Ibnu Sabil. Berkuda itu ada yang lagi berkuda, kok banyak. Yang ini. Ini unta itu. Itu klip lagu Azza di Mesir. Azza. Benar ya. Di Mesir itu. Di Mesir. Itu lagi naik kuda, kok banyak bule gitu ya. Itu ternyata begitu saya turun, bilang saya dari Amerika, saya dari Australia, saya dari Jerman, loh, ada apa? Tanya satu hal, mengenai erotisme itu. Ya, di dalam dangdut. Nah, saya bilang bahwa kita ini negara Pancasila, ada sila ketuhanan yang menjadi core. Ya. Dan kita dilarang hal-hal yang haram menurut agama, gitu kan. Itu jawaban saya. Kesimpulannya, alhamdulillah, setelah itu kan kita membentuk Forgap, Forum Gabungan Rakyat Anti Erotisme. Dan kita berhasil mengumpulkan 1 juta umat ke DPR. Wow. Tahun berapa tuh Bang Haji? Tahun berapa? 2000-an awal kayaknya ya. Ya, 2000-an awal. 1 juta umat ke DPR, para ulama, para tokoh di situ. Kita tuntut DPR untuk melahirkan undang-undang anti pornografi dan alhamdulillah berhasil. Iya. Undang-undang anti pornografi. Nah, sekarang itu lahirnya undang-undang anti pornografi karena perjuangan saya dan teman-teman untuk mengantisipasi erotisme ini ke depan di Indonesia. Karena dengan erotisme itu bisa hancur iman orang, akhlak orang bisa hancur.
Dan saya melanjutkan tahun 2009 Bang Haji. RUAPP. RU Anti Pornografi dan Porno Aksi. Nah, waktu itu yang ada juga di depanku Ahmad Dhani. Ini berarti senior junior ya. Dalam perancangan undang-undang. Tapi beberapa waktu kemudian bareng satunya. Berarti awalnya ini Bang Haji. Iya, cukup heboh dulu tuh, karena memang ada perubahan. Jadi alhamdulillah lahirlah undang-undang anti pornografi gitu kan. Jadi ini bisa dijadikan dasar oleh teman-teman untuk ketika ada erotisme bisa di-counter dengan undang-undang ini gitu. Kalau ini Bang Haji, saya udah kebayang sih Bang Haji betapa Bang Haji itu dibenci orang pada saat itu. Alhamdulillah. Karena kita pun ketika di zaman sekarang kita berdakwah dengan cara sedikit berbeda pun kadang-kadang kita dikritik. Kita pakai baju kaos, apa tuh pakai baju kaos mengimami, tidak hormat. Iya. Kemarin saya habis diusir gara-gara mau imamin nggak pakai peci. Tapi ada aja. Iya, jadi kita mencoba berdakwah pada anak-anak muda, melihat mereka tuh maunya apa, terus kita juga nggak disukai. Nah, ada nggak Bang Haji nasihat bagi kami nih Bang Haji? Yang sekarang baru, kalau Bang Haji udah di ujung, kita baru mulai jalan. Nah, ada nggak nasihat-nasihat? Saya rasa ini beliau nih, saya katakan tadi di podcast saya, beliau nih berproses dari satu agama menjadi ateis, menjadi agnostik, kemudian menemukan Islam. Itu secara ilmiah dan rasional. Ya. Artinya beliau sangat menguasai, antum sangat menguasai. What is Islam, apa itu ateis, agnostik dan sebagainya. Nah jadi memang Allah SWT memerintahkan kita untuk berdakwah. Polanya dikasih tahu juga. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Hikmah ini ada dua pengertian. Bil hikmah artinya dengan ilmu, dengan argumen. Bisa juga dengan bijaksana. Dengan argumen argumentatif. Dengan argumen yang kuat. Dan wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik, gitu kan. Ketika kita berdialog dengan siapapun, quote and quote mungkin juga berdebat, wajadillahum billati hiya ahsan. Maka berdebatlah dengan cara yang terbaik. Jadi konsep dakwah ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi masuklah ikrah hafidin tadi. Nggak usah dipaksa-paksa orang. Tapi kita. Nah, lalu bagaimana Ustadz Felix melakukan dakwah dengan pakaian begini misalnya kan? Astagfirullahaladzim, saya lebih apalagi emosi gue dah. Oh ya juga sih ya. Juga ya. Masya Allah. Apa perlu saya bawa gitar juga, Bro? Kecapi. Iya boleh. Kesuling. Iya. Jadi Masya Allah. Beliau ini wal ayatan. Masya Allah Islam ini sebetulnya sangat Allah Subhanahu wa taala Maha Halus, Maha Rahman, Maha Rahim. Nama Allah itu 99. Iya. Izin saya bacakan? Ya, boleh. Atau enggak usah? 99 banyak Pak. 99 nama Allah. Tapi kenapa yang digunakan dalam untuk melakukan sesuatu dengan cuma Ar-Rahman Ar-Rahim? Dua yang terkenal. Artinya Allah tuh sangat dominan Rahmannya dan Rahimnya. Padahal di situ ada Al-Muntaqim, ada Maha Penyiksa, ada Maha. Tapi yang digunakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an huwal ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang keterlaluan berbuat dosa. Kayak dia pada kali ini. Saya memang itu buat kami banget. Apa kata Allah? Katakan kepada hamba-hambaku yang keterlaluan berbuat dosa, israf. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafur, karena Allah Maha Pengampun. Lalu bagaimana tiba-tiba ada orang dosa haram, marah ini bagaimana coba? Ini kan Allah yang mana ya? Ini mereka melihat Allah tuh galak, jahat, keras, tidak toleran dalam pandangan mereka. Betul. Padahal Allah serahim rahman itu. Ya. Jadi enggak neraka kamu, wah musyrik kamu, kafir, enggak begitu.
Iya. Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallah. Ada yang mau antum lakukan lagi? Antum katanya mau minta tanda tangan. Oh iya, mana mau dong, mana kita mau minta tanda tangan. Iyalah. Ini gitarnya Yuk Ngaji. Biasa kami pakai cover lagu. Emang belum buntung sih kepala itunya. Iya. Nanti dibuntung. Nah, tolong kami minta di tanda tangan oleh Bang Aji sebagai. Habis ini kamu bisa ngedangdut dong. Oh bisa. Ini udah tuh harganya belum? Apa? Udah tuh harganya belum tanda tangan saya? Waduh, udah jadi deh. Udah jadi deh kalau. Iya. Masya Allah. Aduh. Di sini. Di mana nih Bang Aji? Oh ada ininya. Di sini. Oh, mantap ya benar. Kalau di sini nggak kena tangan, nggak ke apa. Oh iya benar, kesana kena pik. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Idi. Masya Allah. Ini Ya, jadi kenang-kenangan yang Kenangan biasa. berharga banget. Allah. Gila. Sekian. Mulus bisa ya? Bisa langsung. Saya jadi aninya berarti. Enggak ya? Jaga. Iya. Tapi terakhir pengen tanya deh, ini kan perkembangan dulu kan Bollywood kan sempat akhirnya juga bersama ya, duet sama artis-artis di sana. Sekarang tapi kan hilang tuh kayaknya Bollywood ya. Iya, jadi K-pop sekarang kan. Sampai terakhir Haji nyanyi K-pop loh. Iya, ada. Lagu Butter. Apa? Dynamite. Belum lihat. Smooth like butter. Wih, luar biasa tuh. Kalau menurut Pak Haji nih, perkembangan musik ini kok bisa ada yang redup, redam, terus naik turun, itu gimana tuh? Dan masih bisa ngikutin loh sampai sekarang tuh, Masya Allah loh, luar biasa. Kenapa tuh Bollywood bisa hilang gitu, terus K-pop sekarang naik Tren ya? gitu ya? Tren-tren begitu menurut? Ya, saya rasa memang ini sunatullah seperti itu ya. Semua kan akan dipergantikan atau dipergilirkan dalam berbagai aspek kan kayak gitu. Dan di samping itu tergantung juga bagaimana manajemen daripada sesuatu itu. Bagaimana dia memanage, menjaga, memelihara. Karena ketika orang bertanya kepada saya, mohon maaf, astagfirullahaladzim. Bang Haji, kok Anda nih bla 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 sampai sekarang masih eksis gitu kan? 54 tahun. Apa tipsnya? Iya, gitu kan? Amalannya apa? Amalannya. Bacaannya. Saya katakan tipsnya adalah bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur, akan aku tambahkan nikmat itu, kan gitu. Nah, bagaimana implementasi syukur itu? Syukur itu ya bukan sekedar kalau alhamdulillah, bukan sekedar itu. Nggak cukup itu ya? Nggak cukup. Syukur itu adalah berterima kasih kepada Allah sang pemberi nikmat kan. Kita diberi apa? Talenta apa? Itu given dari Allah, anugerah. Bagaimana berterima kasih kepada yang memberi? Ya laksanakan perintahnya. Jauhkan larangannya. Pertama itu. Karena saya diberi ya Allah, saya berterima kasih, saya bersyukur, maka saya akan laksanakan perintah. Saya akan jauhkan larangan. Itu implementasi syukur. Yang kedua, apa yang Allah kasihkan? Jaga, rawat, pelihara, tingkatkan. Maka kalau kamu penyanyi, jangan merasa besar, wah gue udah besar, ngapain lagi latihan kan gitu. Masih latihan Bang Haji? Gue masih. Berarti profesionalitas itu bagian dari profesionalitas itu bersyukur. Iya. Kalau kamu sudah mulai merasa besar, nggak berlatih lagi, itu namanya kufur nikmat. Waduh. Wala in kafartum min adzabil syadid. Kan gitu. Iya. Kalau kamu kufur nikmat, azab pedih. Yang dulu lo laku, sekarang nggak laku lagi, itu salah satu bagian azab yang kecil itu. Oh iya sih. Pas kesini azabnya. Kan gitu. Itu menampar sih. Nasihat luar biasa. Aku tuh ketemu Bang Haji ini kayak mind blowing, karena beliau ini kan kayak udah di peak top of the line. Mau ngapain lagi latihan? Iya, top of the line, tapi masih latihan.
Dan beliau kan sudah punya basic agama dari kecil, bahkan dari kecil suka agama. Ketika orang paham agama dan dia jadi musisi yang terbaik. Harusnya kalau ada orang agama jadi dokter yang terbaik. Kalau ada orang agama jadi mekanik yang terbaik. Gitu. Jadi harusnya agama gitu. dan sains ataupun keahlian apapun itu harusnya menjadikan orang tuh jadi orang hebat gitu ya. Masya Allah. Harusnya muslim tuh jadi top of the line semua kalau seandainya memahami. Dan beliau kan bisa begini karena paham agama juga. Benar. Aku jadi mau berlatih lagi nih. Nah, cukup kalau itu. Kalau itu kayaknya udah lah, jangan cari cita-cita lain. Inspirasi jadi penyanyi. Ngomong-ngomong pengen cita-citanya jadi penyanyi. Tolong digugurkan cita-cita itu. Digugurkan gitu. Digugurkan lah mimpi itu ya. Masya Allah, senang banget. Saya pernah nanya Bang Haji pada Ahmad Dhani, menyanyi itu bakat atau latihan? Dia bilang 99% latihan, 1% bakat. Dan kayaknya salah. Karena buktinya Anda. Memang udah takdir. Kita boleh makasih banget buat Pak Haji udah menjadi kami, Masya Allah, nasihatnya. Semoga kita minta doanya ya, semoga kami semua nanti bisa istiqomah dakwah dan melanjutkan perjuangan nada dan dakwah. Masya Allah. Aku dakwah. Ya, jangan pakai nada. Thank you semuanya, sehat-sehat tuh dan sukses terus untuk Pak Haji dan Soneta. Masih mau manggung loh nanti. Oh iya dong. Serius? Ini lagi latihan tuh manggung ini. Oh, saya begitu. Aku bisa lo koreonya. Iya. Iya, aku juga bisa. Iya. Thank you Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.